You have for takeaway, yeah, 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 yeah. You have for takeaway, yeah, 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 yeah. You have for takeaway, yeah, yeah, yeah. You have for takeaway. Dan materi yang pertama saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori organisasi. Organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem atau bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam melakukan aktivitasnya untuk mencapai tujuan yang sama. Dan yang selanjutnya ada unsur-unsur organisasi, ada 4. Yang pertama adanya 2 orang atau lebih, dan yang kedua adanya maksud untuk kerjasama, dan yang ketiga adanya pengaturan hubungan, dan yang keempat atau yang terakhir adalah adanya tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya adalah ciri-ciri organisasi. Ciri-ciri organisasi ada 4. Yang pertama mempunyai tujuan dan sasaran, dan yang kedua mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati. Yang ketiga adanya kerjasama dari sekelompok orang, dan yang keempat atau yang terakhir mempunyai koordinasi, tugas, dan wewenang. Teori organisasi ada 3. Yang pertama teori klasik terbagi atas teori birokrasi, teori administrasi, dan teori manajemen ilmiah. Dan yang kedua ada teori neoklasik, dan yang ketiga ada teori organisasi modern. Materi selanjutnya saya akan membahas tentang dasar-dasar perilaku individu. Nilai sesuatu yang dianggap baik, indah, benar, ideal, luhur, berguna, yang dicita-citakan, abstrak tapi diakui ada, dan diharapkan kenyataannya. Mengapa value dalam studi perilaku organisasi diperlukan? Alasan: memberikan dasar pengertian tentang sikap dan motivasi seseorang, mempengaruhi persepsi dalam memandang suatu hal, sikap, dan masalah. Nilai-nilai relatif stabil dan bertahan lama, meskipun tidak dapat dikatakan fix, dan suatu saat dapat berubah atau tidak diterima lagi. Namun perubahannya relatif sangat lambat. Pada umumnya nilai bersifat absolut. contoh nilai. Nilai dalam Pancasila. A. Nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama. B. Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran nilai dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. C. Nilai persatuan. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kedaulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. D. Nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
mengandung makna suatu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Oke, nilai keadilan. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Sikap ini memiliki dua pengertian. Yang pertama, pernyataan atau pertimbangan, evaluasi atau bersifat menilai, baik yang diinginkan atau yang tidak mengenai objek, manusia, atau peristiwa atau kejadian tertentu. Dan yang kedua, memiliki pengertian mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu baik yang menyenangkan atau tidak. Sumber sikap bisa dari lingkungan yang terdiri dari orang tua, keluarga, sekolah, teman, atau lain sebagainya. Komponen sikap ada 3. Yang pertama kognitif, segmen pendapat atau keyakinan dari suatu sikap. Dan yang kedua afektif, segmen emosional atau perasaan dari suatu sikap. Dan yang ketiga ada psikomotorik atau perilaku, alasan untuk berperilaku dalam suatu cara tertentu terhadap seseorang. Kepuasan kerja, job satisfaction, sikap individu secara umum terhadap pekerjaannya. Job satisfaction is the result of various attitude the employee toward his job, toward related factors, and toward life in general. Blum and Naylor 1956. Bahwa kepuasan kerja merupakan hasil yang kompleks dari berbagai macam sikap yang dimiliki seorang karyawan dan berbagai macam unsur pekerjaan, orang-orang, peraturan, organisasi, serta lingkungan. Dampak kepuasan kerja dapat berdampak pada diri karyawan dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi produktivitas maupun kelangsungan organisasi. Wellesley and York tahun 1977 menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari kepuasan kerja terhadap tingkah laku karyawan adalah: yang pertama ada performance atau kinerja. Kepuasan kerja dapat mempengaruhi kinerja dari sumber daya manusia. Bila kepuasan kerja tinggi, maka kinerja para karyawan juga akan tinggi. Begitu pula sebaliknya. Terus yang kedua ada turnover. Turnover ini adalah kepuasan kerja mempunyai hubungan yang kuat dengan turnover. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya karyawan yang mengundurkan diri dari pekerjaan. Yang ketiga ada absenteeism. Sama seperti halnya turnover, tetapi dilihat dari sisi banyaknya jumlah ketidakhadiran pekerja. Yang keempat ada union activity atau serikat pekerja. Kepuasan kerja juga berpengaruh pada serikat pekerja dan akan mempengaruhi aktivitas di dalam kelompok. Serikat pekerja hanya berlaku untuk karyawan yang bekerja secara tim. Materi selanjutnya ada perilaku kelompok. Segi. Yang pertama, segi persepsi, segi organisasi, segi motivasi, dan segi interaksi. Dipandang dari segi persepsi, merupakan sejumlah orang yang melakukan interaksi dengan yang lain dalam suatu pertemuan tatap muka, sehingga tiap anggota menerima suatu pesan atau persepsi anggota lain. Dipandang dari segi organisasi, dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, problem solver, self-management, the cross-functional, dan yang terakhir adalah virtual teams. Selanjutnya, bagaimana dengan perilaku kelompok yang dipandang dari segi motivasi? Perilaku kelompok yang dipandang dari segi motivasi merupakan kelompok individu yang eksistensinya sebagai kumpulan yang sangat bermanfaat bagi individu tersebut. Biasanya terjadi karena adanya dorongan dari diri sendiri atau inner motivation. Lalu,
Bagaimana dengan perilaku kelompok yang dipandang dari segi interaksi? Nah, perilaku kelompok yang dipandang dari segi interaksi merupakan sejumlah orang yang saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Pengembangan kelompok. Dalam pengembangan kelompok, kita melalui 3 tahap. Yang pertama, saling menerima, lalu komunikasi dan pengambilan keputusan, dan yang terakhir, motivasi dan produktivitas. Selanjutnya ada ciri kelompok. Yang pertama, ada struktur, lalu hierarki status atau kedudukan, yang ketiga tujuan, lalu ada norma atau peraturan, dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Apakah kalian tahu jenis-jenis kelompok itu ada apa saja? Nah, kelompok dibagi menjadi 2. Ada kelompok formal dan kelompok informal. Perbedaan antara keduanya adalah biasanya kelompok formal ada pada ruang lingkup pekerjaan, di mana mereka yang tergabung di dalamnya memiliki satu tujuan yang sama. Sedangkan kelompok informal biasanya mereka tergabung karena memiliki satu kesamaan antara satu dengan yang lain, seperti ras, suku, atau agama yang mengarah pada kehidupan pribadi. Dalam kelompok formal dibagi lagi menjadi 2, yaitu kelompok komando dan kelompok tugas, di mana kelompok komando dan tugas memiliki kesamaan, yaitu antara atasan dengan bawahan, sehingga 2 kelompok tersebut biasanya ada pada ruang lingkup pekerjaan. Nah, dalam suatu kelompok atau organisasi, pasti ada jenis organisasi yang responsif atau tidak responsif. Biasanya itu mengarah pada tujuan suatu organisasi tersebut. Faktor ekonomi pun dapat menjadi suatu tujuan organisasi. Apakah kalian pernah memiliki pertanyaan seperti yang disebutkan? Kebanyakan individu yang akan bergabung dalam suatu kelompok pasti pernah memikirkannya, karena mereka tidak ingin salah masuk dalam suatu kelompok. Individu dan tuntutannya dalam suatu kelompok biasanya dapat berbentuk biologis maupun sosial, di mana kebutuhan biologis adalah sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kebutuhan sosial biasanya berkaitan dengan kedudukan mereka di masyarakat. Materi yang selanjutnya saya akan membahas tentang persepsi dan pengambilan keputusan. Yang pertama, saya akan membahas tentang persepsi dulu. Apa sih persepsi itu? Persepsi adalah sebuah proses individu yang mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Dan apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi? Yang pertama, faktor-faktor pada penilaian. Ada sikap, motif, minat, pengalaman, dan ekspektasi. Dan ini selanjutnya ada faktor-faktor pada target. Ada inovasi, pergerakan, suara, ukuran, latar belakang, proksimitas, dan kesamaan. Dan yang selanjutnya ada faktor-faktor pada situasi. Ada waktu, latar kerja, dan latar sosial. Jangan lupa jaga kesehatan kalian di rumah. Sekian dan terima kasih.